Salah satu isu dunia yang sudah merebak satu dekade terakhir adalah Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Sebenarnya ini muncul pertama kali di bagian dunia lain, terutama Eropa. Mengapa Islamofobia muncul? Karena ada orang-orang tertentu yang tersinggung dengan umat Islam, dengan perilaku dan lain-lain yang dianggap mengganggu orang lain. Tetapi perilaku yang mengganggu orang lain itu sebenarnya bukan datang dari Islam atau umat Islam sebenarnya, tetapi adalah orang yang minim Islam, itu di Eropa. Lalu kecenderungan Islamofobia ini merebak ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena kita tidak bisa hindarkan bahwa situasi di suatu benua atau bagian dunia tertentu itu akan berpengaruh di bagian dunia lain. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, juga mengalami imbas dari isu Islamofobia. Islamofobia itu sebenarnya untuk Indonesia itu tidak cocok, karena di Indonesia itu tidak ada pikiran, tingkah laku, kata-kata dan lain-lain sebagainya dari umat Islam yang sampai menyakiti orang lain, ya kan? Nah, tetapi yang terjadi adalah ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa kepentingan pribadinya terganggu, bukan kepentingan agama atau komunitinya atau bangsa, tetapi kepentingan dirinya yang terganggu, lalu dia memperlihatkan sikap Islamofobia. Oleh karenanya kita berharap untuk Indonesia, baik yang suka dengan isu Islamofobia ataupun yang tidak suka, sebenarnya kita sangat berharap supaya istilah ini tidak digunakan, karena untuk Indonesia itu akan menjadi sesuatu yang melaga antar umat. Jadi di negeri ini sebenarnya tidak ada kebencian antar satu agama dengan agama lain, karena Pancasila sebagai dasar negara telah mencoba mencari titik temu dari semua agama, latar belakang budaya dan etnis, sehingga kita telah dipersatukan di dalam kalimatun sawa yang kita istilahkan dengan Pancasila itu. Jadi oleh karenanya, atas nama salah seorang pemimpin perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam, saya menghimbau agar anak-anak bangsa tidak memperbesar isu-isu Islamofobia, karena baik dari pemahaman orang di luar sana maupun pemahaman orang di sini tidak cocok dengan masyarakat Indonesia. Saya kira BNPT juga dapat menyampaikan pesan-pesan ini sebagai bagian dari pesan-pesannya terhadap generasi muda. Kita tidak dididik untuk membenci satu sama lain. Sebelum pun Indonesia terbentuk menjadi satu negara, sebenarnya kerajaan-kerajaan, etnis-etnis dan kekuatan-kekuatan agama di sini memiliki kegotong royongan, memiliki Bhinneka Tunggal Ika yang membuat kita sebenarnya tidak seperti masyarakat di bagian dunia lain yang saling membenci. Sebab bagaimanapun kita berbeda dalam agama, tetapi satu etnis kita dekat. Bagaimanapun kita dekat dalam satu etnis, tapi sebagian dari keluarga kita itu berbeda dalam agama. Jadi kalau saya sebenarnya Islamofobia adalah suatu istilah yang dikirim ke Indonesia untuk mengobok-obok masyarakat Indonesia. Oleh karenanya ditutuplah itu diskusi mengenai Islamofobia, selain bahwa Islamofobia itu kita diskusikan dalam konteks benua lain atau negara lain. Kan kita sudah sering mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kita. Itu artinya bahwa Pancasila itu digali dari kepribadian bangsa kita. Apabila kita mengembangkan kepribadian kita,
yang notabene di situ adalah pesan-pesan yang terkandung dalam Pancasila, maka sebenarnya kita tidak akan saling membenci. Dengan demikian, Islamophobia tidak cocok dengan bangsa Indonesia.